Oke, assalamualaikum. Di sini gue bakal bahas mengenai soal UTS 17-18 kasus B-nya. Oke, jadi poin bahasan di sini adalah fair value option ya. Kita mulai dari baca soal dulu. Oke, Peta Karya menerbitkan bond seri B ya kan, pada tanggal 1 Agustus 2019 untuk kebutuhan pendanaan perusahaannya. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Agustus ya. Artinya dia di sini anuali ya kalau cuma ada satu tanggal. Bond ini mempunyai nilai nominal 2 miliar, CR yang 8%, coupon rate-nya. Jatuh tempo 1 Agustus 2020. Nah, jadi di sini N-nya cuma berapa dia? N-nya cuma 1, teman. N-nya cuma 1 ya. Lanjut, dan market rate-nya adalah 7,5% per tanggal 1 Agustus 2019 ya. Perusahaan memutuskan bahwa bond seri B ini dicatat dengan menggunakan fair value option. Data market rate per tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Agustus 2020 masing-masing 7,3% dan 7,5%. Nah, jadi di kedua tanggal ini ya kan, di tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Agustus ini akan terjadi perubahan market rate gitu. Sehingga kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk mencari unrealized gain atau loss dari perubahan market rate itu. Oke. Kita baca ke soalnya. Jurnal yang ditanya pertama jurnal penerbitan bond seri B pada tanggal 1 Agustus ya kan. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember. Pembayaran bunga seri B tanggal 1 Agustus dan pelunasan pokok bond seri B pada 1 Agustus 2020 ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, soalnya bisa diringkas jadi seperti ini ya. Periodenya 1, tanggal terbitnya 1 Agustus ya. Di sini 2 miliar, FA-nya CR 8%, MR-nya 7,5% ya. Sehingga kita mencari seperti biasa present value of principal value interest dan present value bonds. Dapat diketahui bahwa dia nilainya segini ya, 2 miliar, 9 juta. 2 miliar 9 juta sekian. Oke, lanjut. Kita buat tabel amortisasinya ya. Sebenarnya di sini nggak diminta, tapi untuk gambaran aja bahwa tabel amortisasinya begini. Jadi kita di sini cuma satu periode per tanggal 1 Agustus dengan sekali cicilan bunga dan sekali amortisasi ya. Sehingga langsung nilainya nanti ke face amount-nya. Jurnalnya gimana sih? Nah, jurnal penerbitannya ya per tanggal 1 Agustus 2019 adalah cash pada bonds payable sebesar 2 miliar 9 juta sekian. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini caranya tinggal nyari seperti biasa ya. Penyesuaian per tanggal 31 Desember 2019. Nah, jadi guys, di fair value option ini gue ngikutin cara yang ada di buku Biswan ya. Jadi sebelum kita melakukan penyesuaian fair value option, kita juga perlu melakukan pengakuan bunga. Melakukan pengakuan bunga. Sorry, di sini bukan pembayaran bunga tapi pengakuan bunga ya. Kita sebelum melakukan itu harus melakukan pengakuan bunga dan apa? Amortisasi. Di dalam hal ini dia premium ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan penyesuaian, kita harus melakukan 2 step ini ya. Oke, kita bisa lihat step-stepnya. Ya kan? Interest expense-nya pengakuan bunganya bertanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Journal interest expense pada interest payable sebesar 66 juta sekian. Ya kan, perhitungannya adalah 8%, coupon rate-nya dikali 2 miliar FA-nya dikali 5/12. 5/12 itu dari mana sih? Dari
1 Agustus ya kan sampai 31 Desember 2019. Itu sama dengan 5 bulan. 5 bulan. Oke, lanjut ke jurnal amortisasinya. Sama, kita juga tinggal menghitung ya. Kita melihat di tabel dulu. Di sini amortisasinya adalah 9 juta 302 325 ini untuk 1 tahun ke depan, untuk sampai tanggal 1 Agustus 2020. Sedangkan kita di sini cuma 5 bulan ini tadi, dari 1 Agustus sampai 31 Desember, sehingga kita mengkalikan dengan 5/12 ya, sehingga hasilnya 3.875 sekian dengan jurnal bonds payable pada interest expense. Nah, bonds payable-nya itu di debit karena apa? Karena kita premium ya, kita mengurangi nilai bonds payable. Oke, lanjut ke penyesuaian fair value option ya. Nah, jadi di sini kita langkah pertama itu kita harus menghitung, teman-teman. Menghitung di sini ya, bisa dilihat ya. Berapa sih present value dengan market rate yang baru ya, dengan N yang tentunya telah disesuaikan. Nah, di sini kenapa 7/12? Karena periode sisanya adalah 31 Desember ya kan. Sampai 1 Agustus 2020 ya, di sini 10 bulan. Kita lihat durasi dulu, masih lama ya. Jadi cuma nyampe 10 menit ini karena masih trial ya. Oke, selanjutnya untuk perhitungan carrying value-nya. Ya kan? Carrying value per tanggal 31 Desember 2019 itu berapa sih? Nah, kita tinggal menghitungnya seperti ini ya. Ya kan? Ini adalah nilai tadi present value of bond saat penerbitan ya kan, 2 miliar, 9 juta dikurangin ya kan, dikurangin 3.875. Di sini adalah amortisasi per tanggal 31 Desember 2019 ya. Sehingga dapat diketahui bahwa carrying value per tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai 2 miliar, 5 juta ya, 2 miliar 5 juta sekian. Nah, untuk mencari selisih antara fair value yang baru dengan carrying value yang lama, itu kita dapat mencari cara dengan cara dikurang ya selisihnya. Dia akan menghasilkan unrealized holding gain ya kan, atau loss. Nah, loss itu terjadi ya kan